Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini perkenalkanlah saya Aldian Reza, NIM 3120100245 dari kelas TI 20 BRPL 1 pada mata kuliah Data Warehouse. Yang saya hormati Bapak Zainur Rozikin. Pada kesempatan kali ini perkenalkanlah saya untuk menjelaskan mengenai proyek pembuatan jurnal. Nah, kali ini saya akan menerangkan proyek yang telah saya buat, yaitu berjudul tentang penerapan model regresi linier untuk estimasi mobil bekas dengan menggunakan Python. Berikut akan saya ulas mengenai materi ini. Materi yang akan saya bahas yaitu ada 4 bagian. Yang pertama pendahuluan tentang pemaparan latar belakang masalah, metode penelitian, penjelasan metode penelitian yang digunakan, kemudian ada hasil dan pembahasan yaitu tentang pemaparan hasil pembahasan, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang dari pembuatan proyek ini adalah sebagian orang memilih untuk membeli mobil bekas, bukan hanya keterbatasan finansial ya, tapi juga sebagai opsi cerdas. Bekas menawarkan harganya yang lebih terjangkau sambil menyajikan kualitas sebanding dengan mobil baru. Nilai ini tidak hanya memberikan efisiensi finansial, tapi juga solusi dan yang setara dalam kinerja dan nilai investasi. Dalam penelitian berikutnya, penulis akan menggunakan model regresi linier untuk memperoleh estimasi harga mobil bekas. Jadi pada intinya yang melatar belakangi pembuatan jurnal ini ialah saya ingin untuk pembuatan jurnal ini bermanfaat untuk memprediksi harga mobil bekas dan mempermudah orang lain untuk mengetahui bagaimana kita estimasi pembelian mobil bekas gitu. Selain berguna karena keterbatasan finansial, intinya membeli mobil bekas itu merupakan sebuah pilihan yang tidak terlalu buruk gitu ya. Dan pada studi kasus kali ini saya itu memprediksi mengenai tentang mobil bekas jenis BMW. Berikut kita akan lanjutkan kembali. Kemudian adalah metode penelitian. Apa sih metode penelitian yang saya akan gunakan? Nah, metode penelitian yang saya gunakan adalah mengenai regresi linier. Analisis regresi linier adalah teknik statistik untuk pengodelan dan investasi hubungan dua atau lebih variabel yang sering dipakai, dan paling sederhana adalah regresi linier sederhana. Dalam analisis regresi linier ada satu atau lebih variabel independen yang bisa diwakili dengan notasi X dan satu variabel respon yang bisa diwakili dengan notasi Y. Sesuai namanya, hubungan antara dua variabel ini bersifat linear. Nah, pada penelitian kali ini saya menggunakan metode penelitian regresi linier yang menggunakan beberapa tahapan. Yang pertama ada business understanding, kedua ada data understanding, yang ketiga ada data preparation, keempat modeling, kelima deployment, dan yang terakhir adalah evaluasi. Seperti itu. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, setelah menggunakan metode, kita akan bahas tentang hasil dan pembahasan. Nah, untuk lebih jelasnya tentang mengenai hasil dan pembahasan, kita akan
menuju kepada demo project. Baiklah, kita akan demo project. Nah, berikut adalah demo project. Nah, ini adalah beberapa code yang sudah saya buat ya. Nah, ini yang pertama ada import pandas, numpy dan lain sebagainya agar bisa membaca datanya atau perintah yang saya akan gunakan nanti. Kemudian ini saya running. Nah, seperti ini berhasil, ini sukses. Kemudian ini untuk membaca data ya, ada beberapa data gitu kan, memanggil dataset, nah seperti itu. Nah, yang data yang saya gunakan ini menggunakan dataset. Jadi kumpulan data saya ambil dari data Kaggle. Nanti di jurnal ada link data Kaggle, saya cantumkan di sana. Nah, ini ada untuk membaca data ya, terdapat tuh dari nomor 0 sampai dengan di angka 10.780. Jadi datanya sekitar segitu. Ini sudah running, tidak ada kendala. Kemudian deskripsi dataset. Nah, ini mengenai deskripsi dataset ya, itu isinya apa saja sih? Ada model, years, range, transition, knowledge, full text, MPG, dan engine size. Nah, seperti itu. Nah, kita untuk membaca deskripsi dataset kita hanya cukup dengan menggunakan kode df titik head, lalu kita panggil menggunakan function seperti itu. Data head ini adalah data teratas ya, ada 5 seperti itu yang data teratasnya itu. Kita running akan seperti ini. Kemudian kita print sama aja sih, sama seperti tadi, cuma bedanya ini kita mengetahui engine size nya seperti ini. Jadi bedanya kita hanya menggunakan print saja, sebenarnya nggak ada bedanya. Nah, ini pakai print kemudian dipanggil seperti itu. Gitu. Kemudian ini adalah dev info. Nah, info ini menjelaskan tentang metode prep info. Nah, model seperti itu, tahun, terus jenis mesin manual atau matic seperti itu. Jadi ketika kita running, nah dev info ini menjelaskan tentang keseluruhan data seperti itu, membaca atau memberikan informasi keseluruhan. Kalau head adalah 5 data tertinggi dari keseluruhan data seperti itu, sedangkan head ini semua data. Dapat dilihat dari gambar berikut codingan yang kita running, ada masalah dan tampilnya seperti ini. Nah, ini menjelaskan tentang keseluruhan data. Nah, ini 4 titik-titik itu 5, 6, 7 dan seterusnya sampai dengan 10.780. Nah, itu keseluruhan data seperti itu. Sama seperti tadi. Bedanya ini lebih banyak datanya. Itu engine. Ini karena tidak muat maka engine di bawah seperti itu. Nah, kemudian ini adalah tampilan grafik ya. Grafik. Nah, kita kodenya seperti ini, SNS head map. Nah, kita running maka akan tampil
seperti ini tampilannya. Nah, ini ada grafik seperti itu. Tuh ada model, yes, pitch, transmission, mileage, fuel type, text, MPG, dan engine size seperti itu. Model ada 1000 dan sebagainya. Tampilan data. Nah, ini adalah the apps describe. Nah, berbeda dengan DF apa tadi, DF hide. Nah, DF describe ini menjelaskan tentang deskripsi. Nah, deskripsi itu count gitu, data-data ini ya. Count, main, standar, minimum seperti itu. 25%, 50%. Count, min, rata-rata sudah standarnya gitu, minimum, maksimum seperti itu. Untuk memberikan deskripsi. Kemudian, nah, ini kita coba jumlah mobil berdasarkan model. Ini kita running. Bisa nah, hasilnya seperti ini. Ini untuk menampilkan data grafik seperti ini. Kita running terlebih dahulu ya, model dan lain sebagainya. Ini kita memanggil nih dengan bikin variable models, df group by model seperti itu, text, terus juga asset shading, asset index dan lain sebagainya. Kemudian kita panggil dan kita menampilkan grafik. Nah, ini adalah hasilnya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Grafik, number cars dan lain sebagainya. Model series berapa, semua ini didapatkan dari dataset. Kemudian ukuran mesin. Nah, kita akan menampilkan grafik ukuran mesin dari tahun atau jenis dan lain sebagainya. Kita running dulu ini untuk membuat variabel ya, agar bisa dipanggil seperti itu. Ini kita running. Nah, ini adalah tampilan datanya. Dari data tersebut terdapat engine size yang paling besar adalah 2.0. Nah, berarti rata-rata mobil yang mempunyai engine size atau ukuran engine gitu, ukuran mesin itu rata-rata 2,0. Nah, kemudian yang terakhir kita membuat inputan model regresi linear. Untuk membuat inputan model regresi linear, kita menggunakan beberapa code. Yang pertama seperti ini, kita harus import dulu dari from line model import regresi linear. Nah, untuk menjalankan ini, kemarin saya terlebih dahulu menginstal beberapa plugin ya, menginstal Matplotlib Pilot, Seaborn dan lain sebagainya untuk mendukung agar bisa running ya, tidak ada error di sini. Kemudian kita bikin variabel untuk memanggil linear regresinya, regresi linearnya seperti ini. Ini panggil untuk sumbu x dan y, kemudian dipanggil menggunakan variabel memanggil ini, memanggil variabel lr dan prediknya tes seperti itu. Nah, coba running. Apakah ada error? Running. Nah, seperti ini
karena tadi belum di running ya, seleksi fitur dulu harusnya. Kemudian ini kita running lagi. Nah, ini akurasi model regresi linearnya segitu. Kemudian ini kita panggil untuk mendapatkan prediksi. Nah, estimasi mobil, nah ini masih ke dalam euro ya, jadi kita akan mengubahnya menjadi seperti itu. Euro kita akan berubah menjadi rupiah. Resep model ini import pickle dan lain sebagainya. Nah, selesai. Kemudian kita akan menampilkannya ke dalam sebuah Streamlit atau localhost seperti itu. Karena kalau ini adalah tampilan untuk membuat regresi linear, membuat grafik lain. Nah, setelah selesai kita membuat codingan seperti tadi. Nah, kemudian kita akan melihat menjalankannya di dalam Streamlit ya, mendapatkan prediksi seperti itu. Coba kita running, kok tidak bisa. Bisa save mobil. Ini untuk memanggil di dalam apa namanya, CMD atau command untuk memanggil di CMD, untuk command prompt. Panggil, kita cari saja di sini CMD. Kita akan menampilkannya di dalam sebuah Streamlit atau localhost CMD atau command prompt. Nah, seperti ini. Untuk menjalankannya kita harus memindahkannya ke folder di mana file-file ini kita simpan tadi. CD kita pindahkan dulu, kemudian data warehouse, kemudian estimasi mobil. Ini kita copy saja, kita pindahkan ke sini CD, terus kita paste, kita enter. Nah, kemudian untuk menjalankan Streamlit, maka kita perlu menampilkan atau merunning Streamlit-nya melalui perintah CMD berikut. Running Streamlit, kemudian kita panggil itu, namanya dokumennya apa tadi? Estimasi mobil.py ya. Biar kita tidak salah. Estimasi mobil underscores estimasi mobil dot py seperti itu. Kita enter. Oh, ada sebentar, ada estimasi mobil. Ini kenapa ya?
kita Streamlit kemudian kita running. Tadi kesalahannya itu beda penempatan ya, harusnya Streamlit run estimasi mobil.py seperti itu. Kalau kita enter, kita running, nah tunggu loading, tunggu muncul, emang agak sedikit lama. Nah, kemudian ini adalah tampilannya, menunggu running. Nah, kemudian tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita coba memasukkan ya datanya, misalkan 2017 seperti itu. Kemudian inputannya KM-nya berapa ya? Kita lihat materi deh. Coba KM-nya, pajaknya 180 misal, KM mobil 2500 misal, KM mobil 2500, kemudian pajaknya kemudian pajaknya 180 seperti itu. Kemudian BBM-nya, konsumsi BBM-nya cuma 40 gitu ya. Dan input engine-nya berapa? Input engine-nya adalah 3 ukuran mesin gitu ya. Seperti itu. Kemudian kita klik estimasi. Nah, ini adalah tampilannya seperti ini hasilnya. Itu sekitar 33.698 pounds. Dan kalau dirupiahkan itu sekitar 640.264.000 rupiah seperti itu. Nah, ini adalah demo project dari saya. Kali ini kita ganti misalkan 2022 gitu ya. Kita klik estimasi. Nah, ini nilainya akan berubah lebih mahal ya karena ini tahunnya lebih baru ya, seperti itu. Dan lain sebagainya. Coba ini kita input yang lain, misalkan 1500, klik estimasi. Nah, value-nya makin mahal, seperti itu. Kemudian pajaknya misalkan 90, naik ya, lagi kalau 2023 gitulah, mobil baru ya. Nah, kali ini naik
Nah, ini adalah demo project dari saya. Seperti itu kurang lebih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan sebagainya. Demo project sudah. Nah, kemudian kesimpulannya adalah model regresi dengan faktor seperti tahun produksi, capaian kilometer, harga pajak, jenis bahan bakar, dan ukuran mesin terbukti memberikan akurasi tinggi sebesar 0,76% dalam estimasi harga mobil bekas. Dengan menggunakan dataset BMW.csv, hasil estimasi harga mobil dan inputan tertentu adalah sekitar 35.681,58 pound atau sekitar 677.949,96 rupiah. Proses pembuatan model mengikuti tahapan CRISP DM dan dilakukan secara terstruktur memudahkan pengguna mulai tampilan aplikasi web menggunakan Streamlit berbahasa Python. Kemudian thank you, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas ilmu dan dedikasinya yang telah diberikan oleh Pak Jain Rozikin. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian atau pemaparan hasil proyek saya ini. Kekurangan adalah mutlak dari saya dan kebenaran hanyalah milik Allah SWT. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.